Halo Kak, Ya, halo. Silakan, Gos. oke. Saya mau tanya nih Kak, saya kan mau alaf ya. Hmm. Dulu dulu Katolik. Terus Mm-mm. Katolik dari kecil sampai kuliah itu akhirnya saya mau Ya. alaf. Ada beberapa Mm. beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saat ini pun saya nggak nyaman dengan yang saya rasakan gitu loh. Silakan, silakan. Jadi waktu itu yang membuat saya mau alaf itu diantaranya itu saya eh, membaca suatu artikel ataupun Hmm. mungkin diceramai oleh beberapa teman gitu loh. Hmm. Itu katanya agama Katolik itu buatan Paulus yang 150 tahun ada setelah Yesus itu diangkat ke langit gitu kan. Nah, Hmm. makanya waktu itu saya kan berpikir bahwa oh berarti ajaran gereja itu 150 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit, bukan murni Hmm. dari Yesus Kristus gitu loh. Itu Hmm. diantaranya itu. Yang kedua, Enggak, satu-satu dulu aja itu. Artikel itu kamu udah selidiki, apalagi kamu mahasiswa, kan bukan mahasiswa dungu kan? Coba, kamu ya, lebih ya, percaya artikel atau percaya sama gereja? ya waktu itu karena mungkin lingkungan kita di lingkungan Islam ya, dan terus menerus setiap hari itu Hmm. didebat oleh teman-teman. Hmm. Kita belum bisa berpikir secara otentik kayak Kak Agatha itu belum bisa Kak. Misalnya lihat kalender, lihat apa gitu, lihat di koran seperti ini kan propaganda Islam saat itu luar biasa kan sampai saat ini mungkin kan. Hmm. Sehingga kan saya Betul. terpengaruh. Dan yang saya Iya. rasakan sekarang itu justru saya sering menyimak video-video di YouTube milik Kak Agatha dan teman-teman itu kok kayak rindu gitu loh dengan Kristus gitu loh Kak. Karena Hmm. yang saya rasakan saya disuruh hafalan mulu sih Kak, seperti betul yang seperti Kakak bilang dan kita itu seperti selalu penuh dengan ancaman. Kalau kamu nggak gini, kamu gini. Kalau kamu nggak gini, kamu neraka. Kalau kamu nggak gini itu yang saya rasakan seperti itu beda dengan ajaran kasih ya memang memang membekas betul karena itu dari kecil sampai saya kuliah. Terus tadi Hmm. memang linier dengan artikel tentang Paulus tadi yang dulunya kan Saulus jadi Rasul Paulus itu waktu Hmm. Yesus dicobai di padang gurun itu loh Kak. Itu saya Hmm. masih ingat. Yesus dicobai iblis di padang gurun kan. Kemudian iblis Betul. dihardik. Aku tidak mau dengan semua yang engkau berikan ini. Yang harus kamu sembah itu adalah Allah Bapa. Kenapa saat Hmm. itu Yesus nggak mengatakan sembahlah aku gitu loh Kak. Kalau misalnya, Itu karena itu dia cuma bukannya dia lagi berdua. ngomong loh. Bukan, bukan. Yesus nggak bilang sembah Allah Bapa. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu dia lagi ngomong kepada dirinya. Oh, Matius 4 kan? Loh, Yesus nggak bilang engkau harus menyembah Allah Bapa. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia adalah Tuhan Allah itu. kenapa Karena kenapa di harus ayat menggunakan sebelumnya karena di ayat sebelumnya kan gitu. Karena iblis ini kan menggunakan Alkitab. Dia kan mengatakan ini. Ada tertulis. Jadi Yesus ini orangnya cerdas ya. Jadi dia apple to apple gitu. Karena iblis ini bilang, ada tertulis. Jatuhkanlah dirimu ke bawah karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Terus Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di situ siapa? Tuhan Yesus. kenapa dia maaf. Enggak, bentar-bentar. Kan gini kan, nih kamu sebenarnya kalau mahasiswa harusnya berpikirnya cerdas. Dikatakan gini kan, pertama sekali dibawa ke padang gurun. Lalu iblis itu kan mencobai dia dengan mengatakan apa? Kalau kau memang anak Allah, kan Yesus ini udah tahu, setan ini udah tahu dia adalah Allah. Anak Allah pasti Allah, gitu kan. Ya, Kalau kau memang anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Terus Yesus betul. jawabnya apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di situ siapa? Yang dicobai iblis siapa di situ, Bang? Itu berarti Tuhan Allah sendiri yang dicobai gitu ya. Maksudnya Ya itu Yesus ya Yesus mengatakan Yesus demikian. kan?
Itu Yesus yang dicobai. Tetapi Yesus berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu merujuk kepada dirinya. Lalu masuk lagi. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku. Yesus, sebab ada tertulis, kan, kata gitu. Terus Yesus lagi menjawab, kan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia nyuruh Yesus itu menyembahnya. Tapi Itu Yesus kan bilang, 3 kali kamu dicobain ya menyembah Kak. aku. 3 kali dicobain dari 3 momen itu, kenapa dia nggak menunjukkan kealahannya, keilahiannya? Disinilah aku berdiri sebagai Allah gitu loh. Oke. Kalau kamu mengikuti kata iblis, kamu jadi pengikut iblis nggak? Iya. Yesus nggak mau ngikutin kata iblis. Kenapa? Karena dia bukan pengikut iblis. Selesai. Nah, saya potong. Nah, Bentar oh, Dika, saya potong. bentar Dika. Kau Iya, heboh iya. banget kau. Sabar. Ini cara berpikir ya. Makanya ya, kalian itu jangan salpok gitu. Jangan salpok sama kata-kata yang seperti ini gitu loh. Apalagi kalian ini mahasiswa ya. Saya harap kalian ini berpikirnya kritis gitu. Kalau kamu disuruh iblis maki-maki si Agatha, kamu kerjakan, kamu jadi pengikut iblis nggak? Coba. Jadi banyak sebenarnya manusia ini tanpa menyadari dia ini pengikut iblis. Dia instrumennya iblis. Dia lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan. Itu loh. Kalau Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab ya, Filipi 2 sampai 8, di Filipi 2 ayat 8, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya adalah penggenapan dari ketaatan Ayub. Nabi Ayub itu dicobai. Apakah dia lantas mengikuti apa yang diinstruksikan iblis? Enggak, tapi dia taat kepada Allah. Yesus demikian. Dia menjadi seorang hamba dan taat kepada Bapa. Kalau taat kepada Bapa, yang diikuti Bapa atau iblis? Kalau taat kepada Bapak ya Bapak. Ya udah, Bapa nyuruh Kalau taat dia kepada iblis menjadi ya iblis. Bapa menyuruh Oke. dia menjadi manusia Yang itu yang taat. terjawab Kak, terima kasih. Yang itu terjawab. Kemudian yang tadi kan Saulus itu kan yang betul itu 150 tahun setelah Yesus diangkat ke langit atau bersamaan dengan ke-12 murid Yesus itu Kak. Oke, di dalam Kisah Para Rasul 9 itu Yesus menemui Rasul Paulus. Bahkan tahu nggak, murid Rasul Paulus yang murid Yesus yang bernama Stefanus itu yang menganiayanya Paulus. Kira-kira ini sejaman atau enggak? Mungkin satu Menurut generasi kau? setelahnya Kak. Nggak ada satu generasi setelahnya. Ketika Rasul Saulus ya, dia belum bertobat. Dia ini berjalan ke Damsik. Dia ini kan menganiaya gereja, menganiaya murid-muridnya. Yesus ini datang menemui dia. Kalau kamu, sekarang gini, kalau kita berpikir Yesus adalah Allah, bisa nggak Yesus itu cuman ada di zamannya aja? Padahal Yesus itu yang adalah Allah, ada di sepanjang segala abad. Gimana ceritanya Paulus tidak sejaman dengan Yesus? Yesus saja sejaman sama Adam. Yesus saja sejaman dengan Abraham. Apalagi Paulus, bahkan dia di masa depan. Sepanjang segala abad. Tolong berpikir keras. Yesus ada di sepanjang segala abad. Wahyu 1 ayat 8. Dia sudah ada. Past imperfection. Ke depan, ke belakang abad. Dia sudah ada. Telah ada. Dan yang akan datang. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak sejaman dengan Paulus, Yesus ada hari ini. Boro-boro maksud di saya, zaman Paulus. Rasul Paulus itu tidak menyaksikan waktu kemanusiaannya Yesus gitu loh Kak. Beda dengan ke-12 murid. Oke. Jadi yang menulis keempat Kalau kamu itu, Matius, mengatakan Markus, gini, Lukas, Yohanes itu kan gini, memang gini. menyaksikan. Gini. Paulus tahun berapa? Yesus tahun berapa? Itu masih dalam satu abad yang sama. Bahkan dikatakan ya, waktu ketika perjalanan ke Damsik, Yesus berkata apa? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Gimana itu kira-kira? Oke Nggak Kak. ketemu itu. Ya gini Kak. Nah, Kakak sendiri logikanya pernah gini. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?
Itu pertanyaan Yesus ketemu sama Rasul Paulus. Itu Iya. kira-kira gimana itu? Bersinggungan nggak kira-kira? Ya, ini Kak, kaitannya dengan itu, ini masih kepikiran terus. Kakak pernah memperdebatkan mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Kan nggak ada saksinya gitu kan ya, yang Betul. seperti dongeng. Lah kalau misalnya kita ke peristiwa Saulus itu yang dalam perjalanan ke Damsik didatangi Yesus Kristus, itu kan Bentar-bentar, juga Prof, nggak bisa nggak naik ada nggak, Prof? saksinya itu. Bentar, Prof, bisa naik nggak, Prof? Ini bahkan divalidasi sama Quran sendiri ya. Dalam surah Yasin 14 ya, dikatakan di situ. Nah, ini bentar. Nih biar Islam juga tahu ya. Mereka kan selalu mempertanyakan Rasul Paulus. Ini juga yang mau dijadikan ini kan. Ini bahkan di dalam Quran sendiri divalidasi bahwa 3 utusan di dalam surah Yasin 14 itu salah satunya adalah Paulus atau Baulus. Mm-mm. Quran sendiri memvalidasi bahwa di situ dia dibuat buta. Akhirnya Saulus ini beriman kepada Isa. Betul nggak, Prof? Nah, ini Iya, ada. betul. Cuma aku mau ini ya, mau nanggapin tadi pertanyaan dia. Kita jawab pakai Alkitab aja. Ya, Al-Quran itu kan aku masa bodoh sih, kitab bobo itu, nggak ada pentingnya. Kalau dia pun mencatut nama Paulus di surat Yasin ayat 14, ya itu nggak bisa diverifikasi juga karena memang isinya itu banyak kutip-kutipan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Yesus bertemu dengan Paulus, kita tahu orang Yahudi, orang Israel itu punya satu tempat ibadah, namanya apa? Bait Allah. Bait Allah. Jangan kira Bait Allah itu kayak gereja misalnya ya, gereja Ortodok, gereja GBI, gereja Katolik ya, ada di mana-mana cabangnya. Enggak, Bait Allah itu cuma satu di Yerusalem. Nah, saya tanya ke teman-teman, Paulus itu orang apa? Yahudi kan? Farisi dia. Ya, orang Farisi itu kan mazhabnya Perus, makanya disebut Farisi. Dia orang Yahudi. Di Kisah Para Rasul dia bilang, aku orang Yahudi, lahir di Tarsus, dibesarkan di kota ini. Kota ini maksudnya apa? Yerusalem. Di bawah Gamaliel. supervisi, di bawah pengajaran Gamaliel secara teliti. Ya. Jadi kita tahu Rasul Paulus ibadah di mana? Di Bait Allah, betul kan? Nah, Yesus ibadah di mana? Yesus ibadah di mana? Bait Allah. Di Bait Allah. Bait Allah. Nah, sekarang kita ambil ini aja deh, ambil analoginya. Kalau Bang siapa yang tadi yang Katolik masuk Islam itu? Ghost Rider ya? Ghost Rider. Bang Ghost Rider dari kecil sampai besar ada di satu gereja yang mana dari kecil abang di situ. Terus saya juga dari kecil sampai besar di situ. Mungkin nggak kita nggak pernah ketemu? Kita nggak saling tahu gitu? Mungkin ketemu cuma nggak tahu. Pasti saling tahu pasti dong. kenal. Orang Yahudi pada saat itu jumlahnya nggak banyak. Nggak seperti yang kita lihat sekarang di Israel. Zaman itu orangnya nggak banyak. Terus Rasul Paulus mengatakan, aku dibesarkan di kota ini, di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Gamaliel secara teliti. Dan aku lebih maju daripada teman-teman sekerjaku. Artinya, Paulus itu taat nggak? Kalau lihat dari kata-katanya. Taat banget. Sama Yesus taat nggak? Yesus jelas lebih taat lagi. Mereka hidup sejaman, satu tempat ibadah yang sama, ya. Anggaplah kayak ya tadi aku analogikan Bait Allah itu hanya satu. Anggaplah misalnya kayak hanya ada satu gereja zaman itu di Yerusalem. Maka dia akan pasti pernah ketemu, pernah bersinggungan dan pasti saling tahu. Makanya pada saat orang-orang Kristen sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka Paulus bilang apa? Aku diberi keleluasaan untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Siapa contohnya? Stefanus. Stefanus itu siapa? Di dalam catatan gereja Sinaksarion, Stefanus itu adalah keponakan atau sanak saudara dari Paulus. Terus ternyata hal ini juga ditiru sama Islam. Ibnu Katsir mengatakan bahwa salah satu murid Isa yang nggak disebutkan namanya itu adalah sanak saudara dari
Paulus juga. Dan Paulus menurut Ibnu Katsir di dalam Islam, dia ketemu dengan Isa dan Paulus mau membunuh Isa. Tapi kalau di Kristen, waktu itu Yesus sudah naik ke surga, sudah dipermuliakan. Makanya Paulus waktu bertemu dengan Yesus bukan dengan rupa manusia yang bisa dilihat lagi, tapi yang dilihat itu apa? Terang, cahaya. Karena Yesus sudah dalam kemuliaannya. Dia sudah tidak mengosongkan diri lagi. Itu. Prof, boleh tanya ke Prof? Silakan. Oke. Jadi kalau yang terjadi sekarang itu, kalau saya merasakan itu kan ajaran gereja itu banyak berlandaskan pada ajaran Rasul Paulus, terutama surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di berbagai kota kan, itu yang dijadikan dasar ajaran gereja. Sementara tadi saya juga sempat menyinggung bahwa kemunculan Yesus di hadapan Paulus waktu perjalanan ke Damsyik, dan entah itu wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus sehingga beliau itu bisa mengirim surat-surat, itu kan kalau kita pikir hampir sama dengan Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa tidak ada saksi gitu loh. Akhirnya itu kan sama. Misalnya Kak Agatha bilang itu kayak dongeng karangan Rasulullah. Begitu juga kan Paulus ketemu Yesus, saksinya juga siapa, sehingga Rasul Paulus itu bisa memberikan ajaran-ajaran yang demikian banyak sebagai landasan gereja. Gitu. Terima kasih. Kamu masih punya aplikasi Alkitab nggak? Kamu kan nanya saksinya siapa? Nggak ada. Ya. Oke, aku bacain ini ya, 2 Saksi Petrus kerasulan 3 Paulus. Saksi kerasulan Paulus. Ya. Aku bacain 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Aku bacain ya. Mudah-mudahan kamu waktu masih kecil sempat dengar ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 15. Sebentar aku buka ini dulu. 2 Petrus 3 ayat 15. Mana sih? Nah ini. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 ya. Ini yang ngomong nih, kalau suratnya Petrus berarti yang ngomong siapa? Petrus ya. Nah, ini katanya Petrus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, saya menganggap ini orang Islam ya, salah satunya, dan yang tidak teguh imannya, saya anggap ini Bang Ghost Rider, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini Rasul Petrus ini adalah ketua kelas ya, ketua kelas dari para rasul. Dia punya otoritas dong. Ya, istilahnya dia leader lah. Tapi dia masih bisa bilang seperti ini untuk mengkonfirmasi Rasul Paulus. Padahal yang merekrut Rasul Petrus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira kalau Yesus itu salah merekrut orang, mungkin nggak Paulus ini diakui oleh Petrus? Mungkin nggak? Ini Petrus loh yang ngomong. Dan Petrus itu sampai mati, dia berada berdekatan dengan Paulus. Matinya sama-sama di Roma. Meninggalnya sama-sama di Roma. Wafat ya. Dan gereja di Roma itu yang kirim surat. Ingat ya, kamu kan Katolik. Yang kirim surat gereja ke Roma itu Petrus atau Paulus? Aku tanya. Paulus. Kalau nggak ada Paulus, kira-kira ada nggak surat ke Roma? Nggak ada. Justru Paulus itu dikonfirmasi oleh semua rasul. Satu lagi ya, saya kasih tahu kamu sesuatu. Yang Ananias itu loh, Prof. Iya, nggak apa-apa. Waktu Yesus memanggul salibnya, ingat nggak ada orang yang disuruh menanggung salib Yesus itu di jalan? Namanya Simon dari apa? Ingat nggak? Simon dari Kirene itu. Simon dari Kirene, ingat ya?
Oke. Simon dari Kirene itu punya 2 orang anak. Alkitab mencatat dia punya 2 orang anak. Namanya, pasti kamu nggak tahu ini. Namanya adalah Rufus. Rufus dan satu lagi namanya Rufus dan sebentar, satu lagi Rufus sama siapa ya? Rufus dan sebentar. Alexander dan Rufus. Bisa lihat di Markus 15 ayat 21. Oke? Berarti yang angkat salib Yesus waktu itu orang Yahudi yang berasal dari Kirene. Kirene itu ada di Libya. Dan orang Yahudi itu punya 2 orang anak. Satunya namanya Alexander, satunya namanya Rufus. Nah, Rufus ini tahu nggak siapa, bro? Nggak tahu itu, kurang tahu. Rufus itu adalah salah satu dari 70 rasul yang diutus Yesus. Dia jadi uskup di Makedonia, Rufus. Nah, kita lihat apa kata Rasul Paulus kepada Rufus. Ya, tar. Rufus. Ya, baca surat Roma 16 ayat 13. Roma tadi yang nulis siapa? Rasul Paulus. Coba buka Roma 16 ayat 13. Nih, Rasul Paulus menulis, "Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu." Jadi ibunya Rufus berarti istrinya siapa? Simon dari Kirene. Rasul Paulus aja menghormati ibunya Rufus. Ya. Halo Kak Agatha, Jadi maaf. di dalam kekristenan itu, Halo Kak Agatha. Ya. jadi di dalam kekristenan itu, Ya, dulu deh, keluar aja langsung. Ya, bentar ya, Kak. Halo Prof, Kak Agatha. Lanjut, Prof. Ya, gini. Jadi kan apa yang tertulis menjadi ajaran gereja sampai sekarang itu kan kesaksian manusia. Manusia itu terbatas oleh panca indera, Kak. Ya kan? Seperti ke-12 murid Yesus, kemudian Rasul Paulus ketika menuliskan surat atau ke-4 Injil itu kan juga kesaksian, hanya kesaksian. Sedangkan manusia sendiri, ke-12 murid juga manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Itu pasti ada human of error. Yang namanya manusia itu pasti ada. Karena kita terbatas dengan panca indera. Kita geser ke Al-Quran. Al-Quran itu kan diturunkan ke rasul yang Human error boleh. Murid Yesus ini ada 83. Apakah 83-nya ini error? Padahal Yesus menjanjikan Roh Kudus. 83 murid ini error bersamaan. Dan 83 murid ini menghidupkan orang mati. Ya, rasul-rasul ini banyak sekali mujizatnya. Yesus menjanjikan Roh Kudus ya. Tapi 83 itu manusia semua, Kak. Lebih sulit mana? Bentar, lebih sulit mana error 1 orang atau 83? Oke. Ini kan saling mengkonfirmasi 83 murid ini. Ada 70 murid, Lukas 10 kamu baca. Tadi sudah dijelaskan Bang Meta. Ada 12 murid, Yudas ganti Matias, dan 1 murid tersendiri yaitu Paulus. Kalau kamu baca di Galatia 2, ayat yang ke-9, itu Petrus berjabat tangan, ya, mengakui dengan Barnabas berjabat tangan dengan Yohanes dan Yakobus kepada Paulus. Jadi Paulus ini berjabat tangan dengan 3 soko guru ini. Ini dikonfirmasi. 3 orang ini mengkonfirmasi Barnabas dan Paulus. Ini 3-tiganya pembohong. Tapi 3-tiganya manusia, Kak. Anggaplah 3-tiganya pembohong. Tadi tulisan Rasul Paulus sendiri sudah dikonfirmasi ya. Paulus sendiri mengkonfirmasi, aku percaya kepada Paulus. Dia mengkonfirmasi. Tadi saya mau juga ngasih tahu ya. Ketika Rasul Paulus ketemu dengan Yesus perjalanan di Damsik, dia kan dibikin buta. Takutnya ini kan nggak ada yang percaya. Disuruh Saulus ini bertemu dengan Ananias. Ananias juga ditemui Yesus. Nanti kamu akan membaptis dia dan membuat dia jadi bisa melihat lagi. Ini
dikonfirmasi sama murid-muridnya. Jangan dibilang human error, 83 orang error jadi pembohong gitu. Bukan ke errornya itu Kak. Kita kan manusia itu punya Iya, batas iya. kemampuan Kak. Karena kita Siap, itu siap, makhluk siap. Bang, indrawi. gini, Bang, Kita itu gini, Bang. makhluk indrawi Kak. Kita pakai logika ya. Kita pakai logika. Bagaimana Anda mengkoordinasi 83 orang berbohong secara bersamaan? Itu lebih sulit dibandingkan satu orang yang berbohong tanpa saksi, tanpa bukti. Ya, dan kalaupun ya Bang, kita pakai otak kita, pakai nalar kita. Ini yang satu orang ini akhlaknya juga menjijikkan. Ya, ngawinin anak bocil 6 tahun, 9 tahun menggauli. Ya, nggak waras ya menurut saya ya. Dari hadis-hadisnya, dia wudhu pakai air bangke, gitu kan. Tantenya digauli, tantenya dinikahi. Hidupnya kotor Bang. Hidupnya tidak mencerminkan Taurat, tetapi malah melanggar seluruh Taurat. Ini coba kamu pikirkan secara akhlak aja ya. Ini kamu percaya nggak sama satu orang yang saya aja ngelihatnya menjijikkan gitu, sebagai manusia gitu. Ya, jijik sekali saya. Istri anak menantunya pun disikat gitu. Sama Tapi kan orang dari buta aja peristiwa dia turunnya mukanya kitab asam. suci kami itu merupakan mukjizat Kak. Rasulullah itu seorang yang umi yang nggak bisa Bang, baca ya. logikanya mujizat itu nggak ada sifatnya rahasia Bang. Mujizat itu disaksikan halayak ramai Bang. Ya, mujizat itu ini bentar. Kalau kamu berkata human error, kamu benar-benar human yang error ketika percaya sama mimpi satu orang. Ini prop hilang ya. Nanti dia datang lagi ya. Mimpi di di rumah seorang janda. Kalau kita baca sirahnya ya. Ini sangat menjijikkan ya. Dia dapat wahyu itu mimpi gitu loh. Itu Al-Isra ya. Al-Isra ayat berapa ya? Saya lupa. 59. Bukan. Al-Isra ayat 40 kalau nggak salah. Iya Bang ya. Kalau kamu lebih tidak percaya sama Rasul Paulus yang hidupnya pun dia taat kepada Taurat. Bahkan dia tidak pernah membunuh setelah dia percaya kepada Kristus. Dia melakukan semua yang baik di mata manusia, bahkan dia bisa menghidupkan Eutikus yang sudah mati, ya. Ini saya nggak perlu dia bicara pun ketika saya melihat perilakunya saya lebih percaya sama yang kayak ginian daripada saya percaya sama mimpi satu orang yang akhlaknya Masya Allah. Saya agak geli bahkan nengoknya, ya. Banyak sekali kisah-kisahnya ya. Yang paling relate di Abasa ayat 1-3. Bahkan orang buta aja diasemin mukanya. Rasul Paulus orang buta disembuhin. Yesus orang buta dikasih mata. Ini kok aneh? Malah asem mukanya. Tidak mencerminkan seseorang yang memiliki kekudusan. Ya. Iya. Kalau Allah itu adalah kudus, maha baik, maha kasih. Kenapa manusia satu ini maha kotor? Nah itu Bang, nggak apa-apa kalau kamu mau bilang human error. Kok ini ya, di pengadilan aja, secara logika, di pengadilan aja. Perkara itu dianggap benar kalau ada saksi dan bukti. Saksi itu minimal 2 atau 3. Kalau tidak ada saksi, maaf, Anda ke pengadilan, kau lagi halu dek, sana mimpi. Nggak akan ada yang percaya Bang. Ini logika. Ini logika. Iya ya. Ini logika. Kalau pengadilan itu kan masih duniawi ya. Jangankan 83 murid Kak, seluruh manusia Loh, ini aja. kita lagi di dunia Bang. Ini lagi konteksnya di dunia Bang. Emang Dengan kau kitab kira suci ini itu dari kan mana? Emang kau kira ini lagi di mana Bang? Ini di dunia Bang. Karena yang kamu cari adalah logika manusia. Ini kita bukan lagi di akhirat Bang. Dan Yesus pun, dia yang ilahi juga dia apa? Sebab ada 2 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Hukum apa yang diberikan Allah, hukum itu pun berlaku di sorga. Kalau di dunia syarat suatu perkara itu disebut benar kalau ada 2-3 saksi, maka di sorga juga demikian. Yesus juga mengatakan itu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh ini nggak main-main. Hukum Allah itu relate di mana di sorga, seperti itu di dunia ini. Makanya dikatakan dalam doa Bapa kami,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang terjadi di bumi ini itu seperti di surga. Jadi jangan bilang kesaksian itu kan di bumi, Kak. Ya iya, justru lagi di bumi inilah kita dituntut untuk berpikir, bukan goblok. Gitu. Coba. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya itu kan yang apa ya? Perkara rasional yang bisa kita logikakan. Cuma tadi di awal saya sudah mengatakan kalau saat ini ya memang sedang galau Kak antara Gak apa-apa. sikap iman yang harus saya Berpikir aja, tempuh. berlogika aja. Karena kita ini manusia diciptakan berakal ya, Bang. Kita itu Iya, bukan seperti orang dungu yang tidak berakal. Setidaknya ada referensi yang masuk gitu loh Kak ke saya. Iya, iya. Kalau Allah itu, Bang, sebenarnya gini ya, Bang. Kalau Allah itu adalah kasih, apalagi Allah itu maha pengasih gitu kan. Bisa nggak Allah itu menunjukkan ketidakkasihannya kepada manusia? Sementara kasihnya itu maha, tidak terjangkau akal, melebihi. Gitu. Kok ada ajaran yang seperti ini, Bang? An-Anfal ayat 12, atau Taubah 29, atau Taubah 123. Saya tidak melihat ciri dari Allah di dalam iman yang satu ini. Saya tidak melihat ciri-ciri dari Allah itu benar, seriusan. Ya betul. Nah itu. Makanya saya bilang yang paling relate Allah yang benar itu ya Allah Tritunggal ini. Dalam iman Kristen ini. Coba Bang. Abang ini kan mahasiswa ya. Kalau Abang percaya Allah Maha Pengasih, betul ya? Karena ya Allah Maha Pengasih karena berpikirnya ya Allah Kristen itu Allah Islam gitu kan. Bukan, beda. Ini kita ambil satu ya, kita kutip satu ya. Allah Maha Pengasih. Kemaha Pengasihannya itu setelah ada manusia atau sebelumnya, Bang? Karena yang merasakan manusia setelah ada manusia. Oke. Berarti dia nggak Maha Pengasih dong? Allah mengasihi. Karena kalau maha itu hanya disematkan untuk yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak bermula, ya kan? Betul dong? Kemahaannya harusnya tidak bermula. Logika. Betul nggak? Ya. Oke. Berarti kalau dia Maha Pengasih, tetapi Maha Pengasihnya baru ada setelah ada ciptaan, gagal dong. Gugur dong. Siapa yang dia kasihi sebelum dunia ada? Semua ciptaan. Mubazir dong, kasihnya itu mubazir. Nggak ada. Karena dia sendirinya. Satu-satunya, the one and only di semesta ini kan. Ya kan? Jadi kemana maha kasihnya? Kalau dia hanya ada satu-satunya seperti gini, bagaimana cara dia mengasihi sesuatu sebelum ada ciptaan? Yang paling logis Maha Pengasih itu cocoknya kepada Allah Tritunggal. Yohanes 17 ayat 24. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Karena antara Bapa dengan firman-Nya saling mengasihi, dialiri melalui Roh Kudus yang adalah nafasnya. Ini Maha Pengasih itu baru benar-benar relate kepada Allah Tritunggal. Allahnya negeri Mekah saya nggak tahu. Entah siapa yang dia kasih. Maka Maha Pengasih coret, gagal. Salah satu Asmaul Husnanya itu gagal total. Betul tidak? Betul tidak? Nah, sekarang kata Allah sendiri. Saya tanya, Bang. Allah itu nama nggak di dalam imanmu yang sekarang ini? Kan kamu Muslim kan? Ya. Oke. Allah itu nama atau apa? Nama. Apakah Allah itu sudah bernama sebelum dunia ada? Yaitu zat yang maha tinggi kan. Namanya Allah. Iya, sekarang saya tanya, apakah dia sudah bernama sebelum dunia ini ada? Nama itu kan ada itu karena manusia ada kan, karena manusia berinteraksi. Siapa sih kenapa sih bisa ada seperti ini? Ya karena Allah gitu kan. Munculnya nama kan karena ada manusia.
Oke. Berarti Allah itu sama seperti manusia dong. Bernama. Harusnya Allah itu tidak bernama. Karena dia bukan laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah bernama, sama dong sama Agatha. Agatha punya nama. Di dalam iman Kristen, Allah itu tidak bernama. Sama seperti Allah ketika memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia berkata apa? Eho emi, aku adalah aku. Ehye eser ehye. Aku berdiri sendiri. Dia tidak punya nama. Sama seperti Yesus juga mengatakan hal yang sama ketika dia ditanyai sama bangsa Israel. Siapakah engkau? Sebelum Abraham jadi, Eho emi, aku adalah aku. Yesus yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel adalah Tuhan yang sama memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan mengatakan, siapakah kau? Eho emi. Allah itu bukan nama. Kalau Allah bernama, dia sama seperti saya, manusia. Makanya, siapa yang kau sembah, Agatha? Allah Tritunggal. Bukan nama itu. Tetapi Yesus itu nama kemanusiaan. Allah kami tidak bernama. Kalau ada Allah bernama, pastikan dia adalah manusia. Sama. Laisa kamitslihi syai'un. Lagi-lagi gagal. Maha pengasih gagal. Laisa kamitslihi syai'un gagal. Gimana? Ini untuk orang-orang Juma ya, anak-anak api yang memperdebatkan kata Allah, silakan ambil nama Allah sebagai nama Allah, karena dia sama seperti Agatha, bernama. Gitu. Mari kita pakai logika. Saya sangat berlogika. Seperti itu, Bang. Kalau kamu masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini, saya rasa saya menggunakan logika saya untuk tidak percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi itu baru Ar-Rahim ya, Maha Mengasihi, ya kan? Bagaimana dengan Ar-Rahman, Maha Pemberi? Siapa yang dia beri sebelum dunia ada? Mubazir dong dia. Ngasih apa dia? Siapa yang menerima pemberiannya? Kemahaannya itu gagal. Lagi-lagi gagal. Itu adalah gelar-gelarnya Yesus. Hanya Allah Tritunggal yang relate dengan semua gelar-gelar itu. Ar-Rahim, Maha Mengasihi. Siapa yang dia kasihi? Sebelum ada dunia, sebelum dunia dijadikan. Saya amazing sekali dengan kitab Yohanes. Luar biasa, keilahian Yesus di situ terpampang dengan nyata. Apalagi Yohanes 5. Wow. Amazing. Kalau kitab Wahyu itu juga Rasul Yohanes itu, Kak. Betul. Bahkan Yohanes itu diberi penglihatan seperti apa di zaman dulu malaikat itu jatuh sehingga menjadi Satan. Gitu. Yohanes 17 ayat 5. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah aku pada dirimu sendiri. Oh, itu keilahian. Sebab engkau telah memuliakan aku sebelum dunia ada. Ngeri. Ada nabi kayak gini nih, gue udah sujud syukur banget. Ini bukan nabi sembarang nabi. Ini adalah Allah yang jadi nabi. Itu. Jadi saya lebih, logika saya itu lebih logis ke Alkitab dibandingkan yang entuh. Jauh banget. Iya. Jauh banget, Bang, logikanya. Bedanya Tritunggal dari tadi kan Kakak bilangnya Tritunggal ya. Dengan Asmaul Husna itu gimana, Kak? Kan ada 99 yang wajib kita tahu ya, Asmaul Husna. Ya, ada banyak kan. 99 bukan tiga lagi, bukan Tritunggal lagi, tapi 99. Banyak. Mungkin bisa dijelaskan
Nah, ini Al-Malik, apalagi Al-Malik. Saya tanya, Allah itu punya kerajaan nggak? Al-Malik itu kan adalah maharaja, kan? Raja di atas segala raja. Ya kan? Sekarang saya tanya, Allah itu punya kerajaan. Tapi Yesus selalu mengatakan, kerajaanku dari sorga. Aku memberitakan kerajaan sorga, kerajaan sorga, kerajaan, kerajaan, kerajaan. Paling relate kepadanya. Al-Malik itu adalah gelar Yesus, raja di atas segala raja. Di dalam surat Wahyu, itu jelas ada. Makanya kita ini bicara tentang kerajaan Allah. Nah, ini saya bingung sama Muslim lagi. Lihat imam-imamnya orang Yahudi dan orang Ortodoks. Seperti, kok kayak kerajaan? Nah, ini saya diolok-olok kemarin saya posting. Kenapa seperti itu? Konsepnya kerajaan. Yesus itu imam, raja, dan nabi. Pakai mahkota. Karena konsep kerajaan tadi. Tapi kerajaan kita kerajaan sorga. Ini banyak sekali orang yang mengolok-olok iman ortodoks ya. Imannya orang Kristen. Seorang imam di Yahudi sana memang seperti itu. Dia pakai mahkota. Bentuknya itu seperti apa? Gereja itu ini adalah api ya. Makanya mahkota dan kubah. Mahkota seorang imam atau episkop bishop itu sama seperti gereja yang berkubah, lalu atasnya itu salib. Itu hari Pentakosta. Nyala-nyala api. Roh Kudus itu turun seperti nyala api. Tahu kan api itu seperti apa? Kayak lilin itu gitu. Iya. Itu. Makanya kenapa gereja itu pun itu bentuknya seperti itu, berkubah. Itu diambil lagi-lagi ya. Gue bingung. Itu gereja. Makanya mahkota raja itu seperti itu bentuknya. Itu. Kemuliaan. Nah ini, orang-orang yang lain itu tidak bisa menjelaskan ini. Coba, kenapa bangunan itu seperti itu? Tuh. Api itu seperti itu gitu. Tah, iya. Nah itu. Jadi, kenapa raja itu bermahkotakan seperti itu? Itu, mahkota kemuliaan Allah itu. Nah ini bang, makanya kalau saya bilang mau pakai logika, saya lebih logis ke Kristen. Paling logika. Tahu nggak bang? Ketika Allah menciptakan manusia, dia itu sedang melogikakan dirinya. Sedang mengimanenkan dirinya yang transenden. Seperti itu. Jadi kalau dibilang, nggak logis. Loh Allah itu memang lagi melogikakan dirinya kepada ciptaannya. Sesuai dengan citranya itu berarti apakah citra sesuai dengan citranya, sesuai dengan gambarnya? Berarti apakah Allah itu rupanya seperti manusia, Kak? Maksudnya apakah seperti itu dari ayat itu? Oke. Gambar Allah, gambaran Allah itu kan Allah mengasihi. Coba, saya melalui kata-kata saya kan menggambarkan diri saya kepadamu kan? Iya. Betul nggak? Saya itu begini. Siapa yang menyatakan gambaran diri saya kepada kamu, bro? Kata-kata saya kan? Betul nggak? Kata-kata saya mendeskripsikan apa yang ada di dalam diri saya. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Ini gambaran Allah itu lagi kita pakai gitu. Saya menggambarkan diri saya itu melalui kata-kata saya. Kayak saya kalau diem aja gini, kamu kenal nggak siapa saya? Nggak kenal. Nggak kan? Nggak kenal. Tetapi ketika saya mengatakannya kepada kamu, yang adalah pikiran saya menyatakannya, saya memberitahukan kepada kamu, saya Agatha. Saya suka seblak. Saya begini. Ya, jadi gambaran Allah itu sebenarnya sedang kita pakai. Ini enggak, manusia itu saya bingung kalau dia nggak mengerti ini. Ya. Jadi gambaran Allah, citranya Allah itu memang benar-benar kita pakai. Jadi seperti apa gambaran Allah itu? Kristus. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Firman tadi. Nah, Allah itu kan punya kehendak. Kamu punya kehendak nggak, Gus?
Punya. Dari mana? Ya dari situ. Gambaran Allah itu yang berkehendak itu ada di dalam kamu. Betul nggak? Manusia Kamu itu hakikinya punya mengasihi kehendak orang. bebas, ya. Kenapa? Manusia itu kan punya kehendak bebas. Betul. Tapi di dalam iman Islam kan nggak. Semua ditakdirkan. Iya. Betul nggak? Hanya itu kan agama itu sebetulnya kalau tinjauan filsafatnya memang sikap iman sih. Kalau dipakai logika semua nggak akan bisa masuk, Kak. Itu spekulasi apa ya, sikap iman sebetulnya. Kalau mau Apa iman? mengupas ke logika semua itu nggak akan masuk, nggak akan bisa dijelaskan sih. Gini bro. Filsafat itu lahir dari Yunani, betul ya? Betul. Orang Yunani aja udah melepehkan filsafat itu, cuy katanya. Lihat orang Yunani sana, Kristen semua. Orang Yunani sana, kamu ke sana, kebetulan saya juga di Yunani. Itu udah nggak ada lagi yang beragama pagan itu. Kenapa? Karena filsafat itu nggak masuk kepada mereka. Kalau mau logika, mau kita lihat lagi filsafat tertinggi, itu Musa. Sebelum ada Thales, 600 tahun sebelum Masehi, 6000 tahun sebelum Masehi, berapa? 600 tahun ya? Sebelum Masehi, Thales. Bapak filsafat Yunani. Musa itu lebih filsafat. 1500 tahun sebelum Masehi, dia sudah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi ini melalui firman-Nya, Logos. Yohanes 1 ayat 1. Itu logos, logika, kecerdasan, pikiran. Bahkan filsafat itu juga nyonteknya dari Tauratnya Musa. Logos, logika, pikiran, itulah yang menyatakan siapa diri kita. Makanya kalau dikatakan, kalau kita tidak pakai filsafat, kita tidak mengerti Tuhan, salah. Tuhan tidak perlu filsafat untuk melogikakan dirinya. Karena dia yang transenden, yang metafisik, dia mampu mengimanenkan dirinya melalui apa? Logosnya tadi. Jadi Alkitab itu tidak berpedoman kepada filsafat. Bahkan di Alkitab dikatakan apa? Janganlah kamu terpikat oleh filsafat-filsafat kosong. Dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Kristen itu tidak memakai filsafat. Yesus itu tidak memakai filsafat. Musa itu tidak memakai filsafat untuk menyatakan siapa pencipta itu. Karena dia adalah sang ilmu tadi. Iya. Jadi kalau kamu masih berpikir Islam itu agama yang benar, saya tidak melihat ada kebenaran di situ. Saya juga Coba di sini gini. tidak bermaksud menyalahkan, Kak. Kita kan forum seperti ini berdiskusi Nggak biar apa-apa. juga Ini kita mulai menyimak. bertukar pikiran. Kita Bertukar bertukar. pikiran. Apa yang selama ini menjadi kegundahan bisa saya tanyakan, saya mendapat jawaban, mendapatkan referensi, itu terima kasih. Terus juga masukan juga, Kak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya Kakak tadi mengatakan Nabi Muhammad itu bisa dikatakan gila perempuan gitu kan. Itu juga itu termasuk sensitif juga. Karena kalau misalnya kita melihat kehidupan sosiokultural saat itu ya di Mekah itu zaman jahiliyah memang banyak terjadi peperangan, banyak janda-janda gitu kan, Kak. Banyak yang terlantar itu, anak-anak, wanita-wanita. Itu memang ilmu sejarahnya, tarikhnya, ilmu tarikh Islamnya itu memang ya itu bentuk kasih sayang Rasulullah itu, Kak, untuk menikahi janda-janda yang terlantar itu, Kak. Apakah Tuhan tidak memelihara umatnya? Sehingga haruskah seorang suami yang memelihara umatnya? Ya mungkin Tuhan itu memelihara janda-janda itu melalui Rasulullah, Kak. Gini bang, kamu kalau mengasihi janda, misal ada nenek-nenek, kamu kawini atau kamu nafkahi? Atau kamu kasih uang?
kamu beri penghidupan. Sekarang gini bro, cara kita mengasihi itu bukan kayak orang yang nggak berpikir gitu. Mengasihi itu banyak sekali caranya bang, bukan dengan cara menikahi. Ya, kecuali memang yang kau nikahi ini memang perempuan gatel yang memang butuh seks. Ya itu lain ceritanya. Mengasihi itu bukan gitu bro. Kasih itu ada banyak ya. Mengasihi sesama, mengasihi sesama saudara, mengasihi seperti kepada pasangan itu kan macam-macam. Ada filia, ada eros, ada agape, ada storge. Nah itu kan ada macam-macam kasih. Kalau kamu belajar filsafat ya, itu ada 4 kasih kan. Kasih kepada Allah, kasih kepada saudara, kasih kepada pasangan, kasih kepada sesama. Ini masing-masing beda. Kalau kamu melihat ada seorang janda, kamu tempatkan dirimu mengasihi kepada sesama manusia, bukan mengasihi dalam birahi, eros. Iya. Iya kan? Nah itu, coba kamu kalau setiap orang menunjukkan kasihnya terhadap janda dengan mengawininya, wow, aku nggak tahu lagi. Tolong itu Riva dikawinin, tolong itu si ini dikawinin gitu loh. Tidak seperti itu bro. Cara Kesannya mengasihi sex itu oriented dengan cara banget ya, Kak? Iya, memang orientasinya pasti seks, ya. Tetapi kan Allah itu kan ngasih, bahkan Allah itu, coba ini bayangkan ya, di dalam iman Kristen aja kasih itu dibagi 4, kasih kepada Allah, kasih kepada saudara atau keluarga, kasih kepada sesama manusia, kasih kepada pasangan, gitu loh. Ini kita juga bisa membedakannya. Jangan kasih itu semua sama, mengasihi Allah sama seperti mengasihi bini orang. Itu bahaya bang. Ya kalau kita berlogika gitu loh. Jadi tolonglah kalau dikatakan pun saat itu di abad ke-7 kondisinya seperti itu. Bang, abad 1 itu udah ada Taurat. Sorry kok abad 1. 1500 tahun sebelum Masehi. Allah ini kan sudah ngasih Taurat bang. Kalau memang Allah ini adalah Allah yang sama yang datang kepada Musa. Apa di dalam 10 perintahnya? Jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, Kan tidak berzina kak, kan udah ijab, udah akad nikah. jangan mengingini milik sesamamu, ya. Itu. Jangan kita mengasihi itu jangan pula kita miliki gitu loh. Maaf bang, kalau dikatakan itu bukan berzina, ada satu kasus ya yang babunya Hafsah digauli gitu ya, budaknya itu digauli gitu kan, itu kan konteksnya berzina juga bang, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Tetapi secara logika manusia bang, ini ajaran ini nggak relate di dunia yang sekarang ini, bahkan yang dulu pun ini tidak relate. Kenapa saya katakan tidak relate? Itu salah satu kegundahan saya pak kak. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan kok seks oriented banget, di surga juga dijanjikannya kok bidadari seks lagi gitu loh. Makanya itu. Tapi abang pernah berpikir nggak, Allah itu pernah nggak dia mengatakan gini, ini Allah yang maha kudus ya, Allah yang maha kudus itu pernah nggak dia mengajarkan sesuatu yang tidak kudus? Enggak. Sifat perkawinan Katolik saja kan satu, kudus dan kekal. Sesuatu yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa dirusak oleh manusia. Di situ memang kalau hal perkawinan memang Katolik lebih mengkuduskan, lebih adil gitu loh, lebih adil buat manusia. Tapi kalau Bukan Katolik sih bang, karena memang Tuhan itu menciptakan satu Adam dengan satu Hawa kan. Ini hukum yang paling utama ini. Hukum yang paling utama di Alkitab juga kata Yesus gitu kan. Sebaiknya diakon itu memiliki satu istri gitu kan. Memang harus disuruh itu satu, diperintahkan itu satu. Coba lihat ya, nabi-nabi yang tidak menjalankan monogami ada nggak kak di perjanjian lama itu yang Daud ya, kayak Daud itu kan ya, kayak Daud itu kan kacau kan, kerajaannya jadi hancur. Tengok kayak Abraham, tengok akhirnya kan sesama istrinya saling jatuh ke dalam dosa, iri-irian, ya kan? Itu. Jadi memang poligami ini tidak ada kebaikan sedikit pun.
Bahkan kalau kamu mengatakan tidak punya anak, loh, kita itu percaya kepada Tuhan. Sarah aja yang mandul bisa dijadikan punya anak gitu. Kita jangan nggak percaya, karena kita hidup di dunia ini, orientasi kita itu bukan ngewek punya anak gitu. Tuhan itu adil gitu. Jadi bagaimanakah timbangan keadilan itu? Kalau di sini ada 3 udah berat, di sini cuma 1 gitu. Keadilan itu tidak ada. Makanya poligami itu tidak menunjukkan keadilan. Ada nggak Bagaimanapun itu tidak bisa adil. pernyataan tentang bahwa perkawinan itu harus 1 gitu? Ada nggak dalilnya? Adalah Di perjanjian lama atau perjanjian baru itu? perjanjian lama maupun baru itu ada. Loh, ini kan dikatakan gini, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Itu manusia di situ ada berapa? Apakah Tuhan itu bilang manusia-manusia? Adam dan Hawa itu 1 sejak semula, bro. 1 dijadikan 2, disatukan kembali. Ini kodrat, ini hakikat. Makanya Tuhan berkata apa? Tidak baik kalau laki-laki itu hidup sendiri. Ada penolongnya. Nah, itu Ulangan 17 ayat 17 itu udah ada dikatakan. Di perjanjian lama juga ada, di perjanjian baru juga ada. Haruslah seorang diaken itu beristrikan 1. Itu juga ada di perjanjian baru, baik pun di perjanjian lama itu sama-sama mengajarkan monogami, bro. Kristen itu dari dulu mengajarkan monogami, nggak ada poligami. Tuh, Matius 19 ayat 4-6 tuh ada. Gitu. Jadi kalau kita lah berpikir secara logika, bro, ya, bisa nggak kamu setia kepada 2 orang sekaligus? Nggak bisa. Hati kamu ada berapa? Maksudnya 1. jantung kamu 1. Iya. Kalau hati kamu 1, bisa nggak kamu ini fokus sama 2? Nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena saya sudah pernah itu. Nggak bisa. Makanya saya bilang, apalagi 4 berapa banyak gitu, itu paling nggak relate, bro. 1 aja kadang-kadang orang males ya. Karena pasti tetap nggak bisa adil, tetap nggak bisa adil sih. Betul. Kadang saya aja sendiri, saya lebih suka sendiri gitu. Ribet punya pasangan. Kadang-kadang. Nah itu. Ini apalagi 4 saya. Aduh, mumet. Makanya aku bilang ajaran ini, bro, ini tidak relate sekali kepada HAM, kepada kemanusiaan itu nggak ada. Relate-nya nggak ada, bro. Saya nggak melihat. Gitu. Ya. Jadi gini ya. Ajaran itu akan tercermin dari kita, betul nggak? Dari si penganutnya, betul nggak? Betul. Nah, kalau si penganut utama ajaran ini aja itu dikenali dari itu. buahnya ya, Kak. Nah, itu. Tapi saya yang lucu gini, saya harap kamu juga mendalami Islam dengan sungguh-sungguh ya. Di dalam iman Islam, kenapa manusia itu mati? Itu yang beda, Kak. Kalau menurut ajaran Kristen kan mati karena dosa kan. Loh, sekarang gini, kalau Allah itu adalah Allah yang datang kepada Musa, kenapa ajaran Allah lain? Kalau mati di Islam itu kan karena kita memang harus melewati 4 alam sih, Kak. Arwah, dunia, barzah sampai akhirat itu memang sudah ditakdirkan seperti itu, Kak. Gini, bro, ajaran Islam ini kan ajarannya Allah yang ngakunya Allah yang menciptakan Adam, betul nggak? Iya. Oke. Kan Allah ini udah datang kepada Musa, udah datang kepada Daud, udah datang kepada Isa. Ini ajaran Kristen, ini kan ajaran yang dari Musa sampai ke Isa gitu. Kok bisa di sini ini lain? Ajarannya ganti. Kalau memang dia adalah Allah yang sama, yang mengutus nabi-nabi. Ini logika saya dari tadi nih berpikir sampai situ. Kalau memang Allah ini adalah Allah yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya, kenapa ajarannya ganti? Berpikir nggak kamu di sini? Apa sebenarnya dia ini adalah Allah yang ngaku-ngaku Allah itu, atau dia siapa? Benar nggak? Kalau dia Allah yang satu, mungkin nggak dia ngasih hukumnya itu yang dulu sampai sekarang beda?
Yahudi sampai ke Daud, sampai ke ini ya. Saya mau bawa Taurat dan Zabur dan Injil ya. Yahudi dari Taurat Musa sampai ke Daud, Mazmur sampai ke Isa, itu ajarannya satu, berkesinambungan, nggak pernah ganti. 10 perintah Tuhan itu orang Kristen itu masih. Itu yang diberikan Tuhan kepada Musa. Loh, ini kenapa? Kenapa di agama yang satu terakhir ini lain dari yang lain? Saya berpikir keras untuk ini. Kalau dia memang Allah yang datang kepada Abraham, padahal Allah itu ketemu kepada Abraham dalam rupa manusia. Kok yang ini dia kagetan? Allah yang satu ini kagetan. Allah tidak mungkin jadi manusia. Kenapa? Loh, dia udah ketemu Abraham dalam rupa manusia. Ketemu nabi-nabi sebelumnya dalam rupa manusia. Nah ini saya berpikir untuk itu loh. Makanya saya bilang, kalau Islam ini agama logika, saya lagi pakai logika saya ini. Atau sebenarnya Allah yang ini nggak pernah ketemu Abraham, tapi ngaku-ngaku dia Allah yang mengutus Abraham. Nah, itu Yahudi maupun Kristen itu sama, kisahnya sama. Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 orang manusia, yang 2 malaikat, Jadi yang satu Allah. Menurut kakak itu harus linier, Kak. Loh, kalau Allah itu satu, nggak mungkin ajarannya 10, 11, 15, lain-lain, bro. Coba, bro. Ini logika ya, ini logika. Kamu orang tua, misal kamu orang tua. Bisa nggak anakmu ada 4, kamu ajarkan yang ini A, yang ini B, yang ini C? Orang tua apa kau? Iya kan? Orang tua aja nggak mungkin ngajarin anaknya, kalau yang ini kau boleh nak berzina nak, yang ini kau nggak boleh nak, yang ini kau boleh lah ini gini. Jadi menurut pandangan Islam kan Allah ajaran satu Kristen itu ajaran Kristen itu justru menyimpang, Kak. Kalau menurut ajaran Islam loh ya, kita itu meluruskan dari Adam sampai Nabi siapa sebelum Isa sampai Yahya. Kemudian Isa pun sebetulnya masih menurut kami loh ya, menurut Islam itu ya masih tauhid, masih la ilaha illallah kan. Nah, kemudian sampai ke Islam lah. Menurut pandangan Islam kan Kristen ini menyimpang. Makanya Allah yang universal ini dia bisa turun di mana saja, Kak. Jangankan di semenanjung Arab. Allah itu kan maha kuasa kan. Bisa milih mau turun di mana saja, dan kebetulan Rasulullah itu kan penyimpangannya apa coba? Saya mau tahu dulu penyimpangan Isa ini apa? Penyimpangannya Isa ya diantaranya menurut Islam ya, menurut Islam itu kan bukan penyimpangan Isa sih, penyimpangan umat Kristen karena dia menuhankan Yesus. Itu yang secara tauhid itu salah gitu loh. Oke. Tauhid itu artinya apa, bro? Tauhid itu bahwa Allah itu satu. Tauhid itu kan menyatukan kan? Iya. Apa yang disatukan kalau udah satu? Iya betul, Kak. Yang disampaikan Kakak betul, karena penjelasannya pasti 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan? Ya, saya tanya, tauhid ini kan artinya adalah unification atau penyatuan. Apa yang mau disatukan? Saya nanya itu dulu. Kalau dia satu, Ya. nih misal ya, ini satu. Apa yang mau disatukan? Kalau ini sama ini disatukan, jadi satu. Ini unification, ini tauhid. Kalau ini namanya bukan tauhid, wahid. Ya itu, Kak. Betul nggak? Ya. Ya itu memang perbedaannya di situ, Oke. Jadi kalau Kamu katakan tadi gini ya, kamu percaya sama Mazmur, Zabur? percaya Oke. itu kitab Nabi Daud. Allah berfirman kepada Daud di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Hukum-hukumku, firmanku, ketetapan-ketetapanku hanya aku berikan kepada Yakub Israel. Percaya ya? Entah kalian nggak tahu nih Zabur yang mana, aku nggak ngerti. Kalau Allah aja sudah berfirman, aku hanya memberikan firmanku, ketetapanku, hukum-hukumku hanya kepada Israel, Yakub. Kok bisa dia sendiri mengingkari janjinya dengan cara
menurunkan hukum yang baru ke Mekah. Coba itu. Ya Kak. Ini saya nggak mau pakai Injil ya. Kalian ini kan selalu jijik sama Injil. Saya nggak mau pakai Injil. Saya mau pakai Zabur. Enggak, saya juga enggak bilang, enggak mengatakan saya jijik, enggak. Enggak. Ini biar enak ya. Saya juga bawa Mazmur. Iya, saya enggak Bukan. menyalahkan. Saya lagi memperkenalkan Mazmur nih, orang-orang yang beriman kepada Mazmur tapi nggak tahu Mazmur, ini saya kenalin gitu loh. Oke, itu dia. Kalau lah Allah Tabarakallah memberikan firman kepada Daud di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Nanti saya bawa lagi kitab nabi-nabi nih, Yeremia. Ya, kalaulah dia mengatakan bahwa hukum-hukumku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku itu hanya kuberikan bangsa Israel. Tidak aku berlaku demikian kepada segala bangsa. Mereka tidak mengenal hukumku. Ini betul banget. Coba Islam, tahu hukum Taurat? Nggak tahu. Nggak tahu. Hukum Taurat, tahu nggak? Dari Hukum perintah 613. Enggak Gini benar. Satu saya kasih tahu ya. Kenapa saya bilang Islam ini tidak menjalankan Taurat? Kalau dia mengatakan pengikutnya Isa ini menyimpang, Islam lebih menyimpang. Kenapa? Di dalam hukum Taurat ya, Imamat 11 ayat 2 sampai sekian. Tahu nggak? Yang diharamkan itu bukan hanya babi, kelinci, onta, pelanduk, hewan-hewan tidak bersisik dan tidak bersirip. Itu semuanya kosher, najis. Kenapa di Islam diganti? Kamu makan lele nggak? Makan udang nggak? Makan cumi nggak? Makan kepiting nggak? Perintah Allah ini loh, ini perintah Allah loh. Perintah Allah itu nggak bisa dikesampingkan. Nah, ini kenapa ini lain dari yang lain? Makanya saya bilang, hukum-hukumku, ketetapan-ketetapanku, mereka tidak kenal. Makanya saya bilang, Islam tidak kenal ini. Mereka coba mengikuti tapi tidak tahu sama sekali. Nah, ini Allah. Kalau memanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Allah yang datang kepada Daud, yang datang kepada Musa memberikan hukum ini Taurat. Kenapa Allah tidak tahu hukumnya sendiri? Saya curiga ini mengaku-ngaku Allah. Karena dia tidak mengenal hukum. Muslim Kak ya? Yes. Kalau menurut Kakak, kenapa orang Islam itu kok ke Mekah untuk ibadahnya terpusat harus menghadap ke Ka'bah itu Kak? Al-Baqarah 144. Itu kan berarti kebendaan, ada unsur kebendaan juga kan, harus melingkari benda kan. Ka'bah itu kan benda mati kan. Bang, orang Israel itu nggak ada yang tawaf, Bang. Tawaf itu kan itu pagan Quraisy, Bang. Orang Yahudi itu nggak ada itu, Bang. Tawaf itu ke Ka'bah itu dari pagan Quraisy, Bang. Itu bukan ajaran Kristen itu. Itu sama sekali nggak disinggung di perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun nggak ada itu nggak ada, Bang. Itu nggak ada, Bang. Makanya itu tradisi talbiyah itu adalah tradisi pagan Quraisy, orang-orang Kinana, ya, yang mereka itu memang tawaf, menggitari itu kotak itu juga tradisinya Hindu, batu diiniin gitu. Itu tradisi Yahudi tuh nggak ada kayak gitu, Bang. Kalau masalah kiblat ya, kiblatnya orang Kristen itu masih apa? Masih ke arah Yerusalem sampai detik ini. Saya sembahyang itu masih posisi ke timur karena Yesus itu dari Yerusalem, dari timur. Terus tiba-tiba Al-Baqarah 144 turun, kami sering melihat engkau Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan engkau ke arah Masjidil Aqsa, arah yang engkau senangi. Itu diketahui oleh orang-orang yang diberikan kitab,
Taurat dan Injil, dan itu kebenaran dari Tuhan mereka loh. Malah Allah di situ mencatut Tuhan saya. Malah Allah bilang kami ini tahu. Justru asbabul nuzulnya surah Al-Baqarah 144 itu, orang Yahudi itu nanya, kok kau mindahin kiblat? Tetapi Allah mau menarasikan ya bahwa itu diketahui oleh orang-orang yang diberi kitab Injil dan Taurat. Kan ini ngeri ini. Coba 144 ini dari dulu belum kejawab ini. Coba kamu baca. Nah itu. Makanya saya bingung ya. Ada wahyu turun tapi minta konfirmasi dari iman kami. Sejak kapan Tuhan kami mengkonfirmasi kiblat itu ganti? Nggak ada. Kami bahkan di situ dikatakan itu adalah kebenaran dari orang mereka yang diberikan kitab. Loh, saya nggak ngerasa itu mengkonfirmasi itu. Kenapa Allah kayak si Agatha udah mengkonfirmasi, padahal saya nggak ngomong gitu. Tuhannya si Agatha mengkonfirmasi. Oh enggak. Ini penipuan ini. Ini ayat yang paling fenomenal dari 2 tahun yang lalu saya tanya, ini nggak ada yang jawab. Gitu. Kenapa Allahmu mengkonfirmasi itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka? Please. Kalau Allahmu mengatakan pemindahan itu adalah kebenaran dari Tuhan kami, Allahmu mengkonfirmasi Tuhan kami bukan dia. Betul nggak? Iya. Dia sendiri bukan Tuhan yang diberi kitab Taurat dan Injil. Berarti dia mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah Tuhan dari Musa, bukan Tuhan dari Isa. Ya dong, logikanya gitu dong. Itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Loh, gimana ini? Berarti Allah mau mengakui. Undur diri Kak ya. Siap. Pikirkan aja itu ya. Ya, mungkin next time. Thank you ya bro ya. Selamat belajar ya. Ya. Ayatnya apa coba? Al-Baqarah 144 sayang. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah. Jadi dia itu lagi belajar. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Saya suka kalau orang-orang yang pakai logika. Udah saya bilang saya paling suka orang yang berlogika. Daripada kita bahas masuk ke dalam ayat. Gitu ya. Ayat yang mereka pun saya logikakan, mereka nggak logika. Gitu loh. Ya. Semoga Bang Ghost Rider tadi menemukan kebenaran lah dari logika-logika ini ya. Aku seneng kalau orangnya santun berjam-jam juga aku ladenin gitu. Kalau orang yang nggak santun aku susah gitu ya. Coba ya muslim-muslim yang di sini 400 orang, mungkin ada muslim di sini, coba mari berpikir dari apa yang kita diskusikan saat ini gitu. Kita naikin yang lain ya.